Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data dan mengedit data pada tabel user. Pertama, kita sediakan dulu tombolnya di bagian aksi sini. Kita buka halaman user index bagian sini. Nah, ini kita kasih tombol untuk mengarah ke hapus dan edit. Pertama, kita coba hapus dulu. Nah, dia mengarah ke function hapus di control user ya, seperti ini. Kemudian user, kemudian hapus. Jadi user ini adalah controllernya, hapus ini adalah functionnya, kemudian slash, terus ini menggunakan ini seperti ini adalah get, kemudian diisi ID-nya si user yang mau dihapus. Jadi kita pakai ID user seperti ini. Terus ini kita coba kasih namanya hapus. Kita coba cek. Oke. Kalau kita klik ini udah bener ya. Ini karena kita belum bikin functionnya maka seperti ini, tapi yang jelas ini udah benar. User controllernya, hapus ini adalah functionnya, satu ini adalah ID-nya si user yang kita hapus. Kalau kita pindah yang lain ini ganti 5. Oke, udah benar. Oke, sekarang pada bagian link ini kita kasih JavaScript untuk menampilkan konfirmasi apakah dia yakin dihapus. Nah, seperti ini, on click return confirm, apakah Anda yakin ingin hapus data ini. Sekarang kita coba. Oke, udah ya. Kalau kita oke, baru dia akan mengarah ke halaman ini. Kalau kita batal, kita pindah. Terus ini biar lebih menarik, kita kasih ini ya. Kita kasih ikonnya si bootstrap ya, button seperti ini ya. Kita pakai yang ini, spek, kemudian dia pakai ini ya, pakai kelas button ini tak tambahin kelas, kemudian buttonnya ini square, ini pakai SM aja yang kecil, kemudian kasih ikon pakai perintah seperti ini. Nah, ini perintah seperti ini diganti aja hapusnya. Nah, ini kita ganti trash. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke, sekalian aja kita buat ini ya, untuk yang editnya. Ini kan hapus, sekarang yang edit ini kita copy, kemudian untuk edit kita nggak perlu JavaScript ini. Terus ini kita ganti edit, terus ini kita ganti edit, kemudian ini kita ganti warning, sudah ganti warna kuning. Oke, seperti ini. Lanjut, kita akan lanjut ke bagian cara menghapusnya. Jadi setelah ini kita akan bikin function hapus. Kita buka ke dalam controller user di sini. Kita bikin untuk menghapus data. Kali kemudian function, kemudian hapus. Nah, tadi di bagian sini ini kan ada slash.
Jadi ini adalah isi data yang mau dihapus memakai ID apa. Jadi isi dari ini bisa ditampung ke dalam bagian sini, di sini. Jadi kalau kita tuliskan dolar variabel ID seperti ini, nah jadi ID di sini itu adalah isi dari bagian ini, seperti yang di sini. Oke, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan ini saya kasih namanya echo kemudian dolar ID, nanti dia akan tampil hapus slash ID-nya berapa tadi. Kita coba ya. Nah, 1 kalau ini kasih ini berarti sesuai ini ya. Jadi 4 ini sebagai ID yang akan kita hapus. ID-nya si username. Lanjut. Ini. Kemudian untuk kita hapusnya seperti ini. Kita bikin variabel where, kemudian array. Sini arraynya adalah berdasarkan ID user ya. ID user. Kemudian ini sesuai ID-nya di sini. Seperti ini, terus ini titik koma. Boleh dituliskan seperti ini atau dibikin seperti ini. Kalau dia cuma satu where-nya berarti dibikin seperti ini aja. Tapi kalau banyak ya sesuai dengan data yang di bagian sini ya. Nah, ini menurun kayak gini. Lanjut, oke. Terus ini kita kasih nama perintah untuk menghapus data. Kemudian seperti ini, this, kemudian db, kemudian delete, kemudian di sini nama tabelnya apa, kemudian di mana dia dihapus berdasarkan field apa, berarti pakai where seperti ini. Kemudian kita kasih notifikasi kalau apa dia berhasil dihapus. Nah, ini hasilnya akses berarti Y berhasil dihapus. Kemudian setelah selesai menghapus data, kita pindahkan ke halaman user lagi. Jadi redirect itu gampangnya adalah dia akan memindahkan ke halaman. Kalau di PHP native pakai either location. Oke, sekarang kita coba hapus data. Akan bagian tes 5 ini. Oke, berhasil ya, hilang ya. Coba satu lagi tes 7 kita hapus. Oke, berhasil ya. Lanjut, kita akan coba membuat update data atau mengedit data. Sekarang kita coba masuk ke menu ini. Kalau kita ini user edit, berarti kita di sini bikin lagi namanya public function edit. Public function kemudian edit. Nah, sama kayak tadi. Di sini edit kan ada ininya, ada apa namanya ini? Ada variabel get-nya ya, sesuai ID-nya berapa ya ini. Maaf ini tadi error. Hapus dulu. Nah, ini ada ya, pasti ada ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita kasih lagi ID. Kemudian setelah dapat ID-nya, kita ambil datanya, ambil data username, kita ambil data dari tabel user berdasarkan ID-nya itu adalah ID user. Untuk ngambilnya seperti ini sintaknya, this, kemudian db, kemudian select, kemudian ini bintang, kemudian from, tabelnya itu adalah user. Nah, di sini kita kasih namanya
where, kasih where di bagian ID user, kemudian ID-nya adalah yang ada di sini, ID ini. Kemudian data ini ditampung ke dalam variabel user. Kemudian kita cek aja dulu pakai vardam kemudian user, apakah sudah ada datanya. Kita cek, kita buka yang tes 2 ini. Oke, bener ya, ini ada datanya ya, berhasil ya. Lanjut, sekarang kita akan tampilkan data yang di sini tadi ke dalam view untuk mengedit. Oke, berarti ini saya copy aja dari sini, kemudian paste di sini. Ini data array user ini adalah variabel array yang kita buat. Kemudian user di sini adalah isi dari variabel di sini. Kemudian dilempar ke view ini. Terus untuk view-nya saya bikin view baru namanya user underscore edit ya. Jadi seperti ini. Kemudian berarti di sini saya bikin baru namanya view user underscore edit titik php. Kalau saya buka kayak gini kosong ya, karena ini masih kosong. Kemudian untuk template awalnya, karena nanti kita akan menampilkan sesuai dengan data ini, username, nama, password tidak perlu ditampilkan, level ya, berarti 3 ini ya. Kita bisa copy codingan ini dari view-nya si tambah ini. Berarti kita buka ini, kita buka user tambah ini kita copy semuanya, terus kita paste ke dalam user edit seperti ini. Kemudian password kan kita tidak perlu diedit, karena password itu nanti untuk mengeditnya ada halaman sendiri, tidak bisa langsung seperti fill yang lain atau kolom-kolom yang lain. Ini saya hapus 3 ini aja. Kalau saya cek, oke, berhasil. Ini kita ganti form edit user, kemudian username ini kita isi sesuai dengan variabel pada user ini. Caranya seperti ini. Kita masuk ke user edit ini kita kasih ini minta forage php, kemudian forage. Tadi nama variabelnya adalah user, as misalkan as AA. Terus di bawah, di paling bawah sini kita kasih tutup berawal ya, seperti ini. Terus di bagian sini kita kasih namanya value, kemudian echo php, di sini saa, kemudian ini namanya adalah username. Kalau kita coba berhasil ya. Kemudian tinggal kita copy aja di bagian nama. Oke, kemudian untuk username ini kita tidak boleh ganti ya, jadi kita tidak boleh mengganti username. Jadi untuk HTML-nya kita tambahkan read only, dia tidak bisa diedit oleh sistem atau pengguna. Kita coba, nah seperti ini, nggak bisa diganti ini nama. Kemudian nanti levelnya ini bisa otomatis terpilih. Tadi tes 1 ini adalah user ya. Ini aja tes 2 ini kan admin. Harusnya di sini admin ya. Nah untuk select kita harus membuat cara agar mana Pak, di bagian sini auto membuat select agar ini otomatis terpilih. Jadi kalau kita tambahkan seperti ini selected, nanti untuk admin akan terpilih kayak gini. Tapi ini kalau saya pindah ke yang user ya
ini ya di admin karena di sini selected. Jadi select yang di sini itu berdasarkan isi dari data yang mau diedit. Ini kan username, makanya nama tadi sesuai dengan levelnya apa. Kalau levelnya di sini itu adalah admin, berarti nanti di sini akan dituliskan selected. Kalau user berarti di sini. Nah, seperti ini saya bikin perintah namanya php, kemudian kosong penutup if jika s kemudian aa ini level kemudian sama dengan isinya itu adalah admin, maka disuruh mencetak selected seperti ini. Koma. Nah, ini kita copy di sini, kemudian paste. Nah, bagian ini kita ganti ini user ya, maaf, user. Kalau kita coba tes 1 user benar, tes 2 admin benar admin, baik lagi kalau yang ini, kalau yang lain tes 3 user. Oke, bener ya. Oke, kemudian selanjutnya kita tambahkan namanya input tipe hidden ya. Jadi ini akan menampung ID-nya, ID usernya apa? Kasih ID user, kemudian value-nya itu adalah value-nya si ID user. Ini kasih namanya ID user. Oke. Kemudian di bagian form action-nya ini kan masih user simpan, ini kita ganti namanya user update seperti ini. Berarti nanti kita masuk ke user, kemudian bikin function update. Oke, sekarang kalau kita coba pasti error ya, error karena belum ada update-nya. Sekarang kita coba. Pertama kita bikin function dulu di sini, public, kemudian function, kemudian update, kemudian ini kurang buka tutup, kemudian kita langsung copy aja dari ini ya biar cepet, user model. Nah, ini intinya ngambil dari push-nya, push seperti tadi ini username ini nggak perlu karena apa, tadi username itu kan nggak bakal ganti, berarti kita hapus saja. Password juga sama, nggak diganti, itu cuma nama dan level tok yang bisa diganti. Kemudian kita kasih where, di variable where, kemudian sama dengan array. Nah, ini ID user ini adalah nama tabel yang ada di bagian PHP admin, bagian sini. Bentar, agak lama. Buku. Nah, bagian sini ID user ini, kemudian ini sesuai dengan inputannya si ID user. Ini kita ganti ID user. Cetak koma 2 sini. Jadi yang bagian ini itu adalah inputannya si bagian ini, input tipe hidden ini. Jadi input tipe hidden itu dia tidak akan ditampilkan. Kita cek di sini nggak tampil, tapi kalau kita inspect elemen, kita cari codingannya nanti ada. Nah, di bagian sini, di sini ada namanya input tipe hidden, namanya ID user, value-nya 3. Nah, 3 tadi itu sebagai ID yang mana mau kita edit. Terus ini udah.
untuk yang tadinya seperti ini, this, kemudian update, db, kemudian update, kemudian nama dari tabelnya apa, tabelnya user, kemudian tabel datanya apa yang diedit, apa saja data, kemudian dia diganti berdasarkan apa, yaitu berdasarkan dari where. Seperti ini. Nah, kemudian setelah dia berhasil menyimpan, nanti kan dikasih notifikasi juga. Nanti ini kita copy aja dari bagian sini. Lihat ini bawahnya. Oke, berhasil diperbarui. Kemudian setelah itu dia akan pindah ke halaman user seperti ini. Kita coba. Ini tes 3 kita ganti, misalkan aku ini ganti admin. Apa ini? 44. Oh, ini tipe. Kita ulangi lagi. Aku ini admin. Oke, berhasil ya ini ya. Aku admin. Kita rubah lagi jadi user kamu. Oke, berhasil ya. Selanjutnya, agar lebih rapi, sintak yang ini kita pindahkan ke dalam user model. Kita cut, kemudian kita masuk ke dalam bagian user model. Kemudian di sini kita bikin lagi public function namanya update. Kemudian ini kita paste di sini. Nah, terus function update-nya di user model kita panggil ke sini. Caranya this, kemudian user model, kemudian fungsinya ada tadi update. Seperti ini. Sekarang kita coba lagi yang tes 3 lagi ini. Dia, kemudian admin. Oke, berhasil, sama aja ya. Sekian pada video kali ini.